Baik, selamat ketemu lagi. Kali ini kita dengan proyek masih Arduino. Kali ini kita akan membahas mengenai sensor akseleromotor meter DXL 345. Sensor ini banyak sekali ragamnya, harganya di bawah 100.000. Dia biasanya digunakan ada beberapa derajat kebebasan, sementara ini adalah 3 derajat kebebasan XYZ. Bentuknya macam-macam, ada yang bentuk seperti sebelah kiri, ada sebelah kanan, ada juga yang bentuk dari keluaran ada fruit juga berbeda, tapi intinya menggunakan IC IDXL 345 dan semuanya punya kesamaan ya. Berikutnya, apa itu akselerometer? Akselerometer adalah suatu sensor yang dipakai untuk mengukur percepatan suatu benda atau objek. Akselerometer dapat mengukur percepatan dinamis dan juga statis. Pengukuran dinamis adalah pengukuran percepatan pada objek bergerak, sedangkan pengukuran statis adalah pengukuran pada gravitasi bumi. Contohnya seperti mengukur getaran yang terjadi pada kendaraan, bangunan, dan mesin. Selain itu juga bisa digunakan untuk mengukur getaran yang terjadi dalam bumi, getaran mesin, jarak yang dinamis, dan kecepatan dengan ataupun tanpa pengaruh gravitasi bumi. Fungsi akselerometer memiliki beberapa fungsi tergantung device yang digunakan. Pada ponsel kita punya akselerometer biasanya untuk mendeteksi apakah dia horizontal atau vertikal, atau juga bisa digunakan juga fungsi set control, artinya kalau kita lagi dengerin lagu dengan menggesekkan ponsel maka lagu akan berganti ke yang nextnya. Ya, pada kamera video, akselerometer ini digunakan berfungsi untuk menstabilkan tangkapan gambar sehingga tidak menimbulkan blur atau minimalkan blur. Baik, kita ke device-nya. Dia ada device ini menggunakan I2C connection ini, biasanya pada alamat 053 hexa. Fungsi interrupt dikunci pada fungsi hexa 32 sehingga sampai 37. Ada kira-kira 8 berapa pangkat itu ya, 6 register kalau salah. Oke, ini terlalu teknis, nanti kita akan pelajari, Anda bisa pelajari pada jika Anda mau masalah mestinya gitu kan ya. Baik, ada sambungan, ini sambungan menggunakan WMOS 8266 ya, ESP8266. Karena dia nggak punya analog ini, makanya agak sedikit berbeda. Masaknya di SDA-nya di sebelah kanan. Tapi kali ini saya akan memasang pada Arduino. Jadi mungkin kita skip ini dulu. Ini adalah di Arduino. Arduino kita masukkan grounded menggunakan 5 volt. Kemudian groundnya, kemudian yang SDA atau serial datanya kita masukkan ke A4, dan serial clocknya kita masukkan ke A5 di sini, atau bisa juga kita taruh di sebelah sini. Tapi sama aja, ada yang beberapa ini sama tersambung sama ya. Baik, ini untuk programnya kita gunakan program dari Adafruit, library-nya, makanya kita haruslah menginstall beberapa library yang diperlukan, yaitu Adafruit ADXL 345, alamatnya di sini. Kemudian ada Fruit sensor dan ada Fruit bus IO. Baik, oke. Selanjutnya kita langsung ke programnya saja. Programnya ini saya gunakan dapat dari Adafruit, kira-kira program standar yang ada di internet juga. Oke, kita cobanya biasanya menggunakan yang ada dulu. Where are you man? Oh, ini this one. Nah, ini adalah ini include wire.h. Kemudian ini ada library sensor H dan sensor Adafruit sensor sama ADXL dari Adafruit. Adafruit ini kira-kira begini programnya. Anda tinggal copy paste aja atau masukkan ini ya. Nah, kita di 500. Kita lihat nanti programnya akan mengeluarkan
adalah X, Y sama Z ya. Ya, ini adalah kita printkan ini semua. Baik, kita compile saja dulu dan kita tunjukkan dulu ini. Baik, saya lihat dulu ini. Oh ya, oke. Ininya adalah seperti ini. Excel saya menggunakan, ya. Mana jelas. Fokus. Oke. Baik. Ini coba bisa fokus. Ya. Ya, ini ada ground sama VCC di sini. Kemudian ini SD di sini. Ya. Ini saya masukkan ke sini. Jadi Arduino-nya adalah ini. Oke. Baik, ya kita taruh sini dulu. Oke. Lalu kita compile dulu. Kita verify dulu, kan compile sini ya. Verify. Oke, kita upload ke sini. Kita Oke, nggak ada masalah. Kita jalankan, ini udah jalan pasti ya. Oke, saya lihatnya di sini. Serial monitor. Datanya still open, sorry. Serial monitor is not available when plotter open. Ada plotter yang nyala. Kita matikan dulu yang ada plotternya. Kita matikan plotternya. Kita jalanin serial monitor. Nah, ini adalah ininya. Kita lihat situ. Kita lihat di sini. Oke. Kita lihat kalau pada posisi ini. Ya, posisi ini. Nah, kita lihat bahwa X-nya mendekati 1. Harusnya 0 ya, kira-kira segini 1, dan Y-nya 1 juga, dan Z-nya adalah yang ke bawah itu adalah 9,999 meter per sekon kuadrat. Artinya sama dengan gravitasasi bumi. Jadi yang Z ini, yang sumbu Z ini adalah langsung berhubungan dengan gravitasasi bumi. Kalau kita miringkan ke sini, lihat bahwa gravitasasi buminya yang berimpact ke Z itu berkurang, sementara yang Y-nya naik, Z-nya X-nya tetap hampir sama karena bergulir. Kalau kita kembali sini, kembalikannya, maka masih X masih nggak ada masalah, Z-nya yang berubah juga, ya. Ini kalau saya balikan ke asal lagi, datar begini, dilihat dari atas ini soalnya datar, maka posisi seperti ini. Kalau teman dongak ke atas, maka YX-nya yang berubah dari 7, sementara Y-nya tidak berubah, relatif tidak berubah. Yang Z-nya berubah juga. Kalau kita kembalikan sini, dibalikan, kebalikannya, maka kita akan lihat bahwa X-nya akan negatif, kebalikannya. Y-nya relatif dari sekitar situ, ada minus 0 sekitar 1, sementara Z-nya terpengaruh, ya. Kalau saya goyang sedikit, agak tiba-tiba, ini dinamis nih, goyang nih, kita lihat berubah semua, berubah. Jadi kita bisa mendeteksi ada getaran apa gitu. Kalau di mesin bisa jadi, wah ini mesinnya bergerak nih, bergetar gitu ya. Gitu kira-kira. Baik, itu saja untuk ini. Jadi nanti idenya nanti mungkin, satu lagi, lebih mudah kalau kita bikin plot. Ada beberapa alternatif pemrograman di sini, ya. Tadi menggunakan Adafruit. Kalau kita tidak mau menggunakan Adafruit, saya menggunakan ada program lain. Saya dapat juga dari internet, cukup bagus juga, lebih singkat. Ini adalah program juga ADXL, tapi langsung kira-kira begini. Programnya pendek. Ini adalah menggunakan alamatnya langsung 0,
53 heksa, kemudian dia mulai serial begin 96 kecepatannya, dia menggunakan langsung ke registernya, nah alamat ini, kemudian diambil 6 buah data kira-kira ya, 6 byte mungkin ya, kemudian dibaca dan ditampilkan. Ini saya rubah sedikit supaya tidak ada puncung-puncung, kira-kira begini. Tapi ini hanya bisa berjalan di Arduino ya. Saya coba tadi di Wemos dengan jalan yang ini. Mungkin agak sedikit berbeda, tapi ini di Arduino jalan. Oke, saya jalankan ini, kita compile. Kemudian ada masalah, saya upload. Baik, saya jalankan. Kalau dilihat dari serial monitor akan muncul seperti ini. Saya buang dulu ini, saya pinginnya pakai serial plot ya, serial plot kira-kira bentuknya seperti ini, serial plotter. Oke ya, ini pada posisi ini ya. Kita lihat kalau posisinya ada mendatar, mana udah gambarnya, sebentar ya. Ini pada posisi mendatar, ini dari atas nih, lihat seperti ini. Nggak fokus ya. Sini masuk ini. Ini yang relatif. Ini kayaknya bagusnya di sini. Nah, oke, sebentar ya. Supaya yang paling baru emang ini di kanan. Ini gambarnya kita pindah ke kiri. Kira-kira begitu. Ya. Posisi mendatar. Mendatar kira-kira begini. Yang biru sama yang merah itu adalah XY, sementara yang hijau itu adalah Z. Kalau kita miringkan ke menengah ke atas, berarti harusnya X-nya yang berubah. Nah, yang biru berubah. Ya. Menunggak lagi jauh. Gitu ya. Kita turunkan lagi. Kebalikannya dia harusnya negatif, yang birunya lihat ke bawah. Ya, berubah lagi, dia akan menyamakan dengan Z. Kalau ke rolling ke kiri, rolling ke arah kiri, dia lihat bahwa yang merah, yang Y-nya berubah. Z juga berubah karena dia berubah. Ini kalau rollingnya ke kanan, pertama yang merah berubah. Ya. Kalau kita ratakan lagi, kalau terjadi ada getaran, misalnya ada lubang atau apa yang bergetar, dia akan berubah. Yang hijau lebih parah karena kurang. Misalnya berubah. Kalau tiba-tiba bergetar, kelihatan bahwa semuanya berubah. Nah, nanti getaran itu apakah ke kiri ke kanan? Ke kiri ke kanan yang berubah adalah yang Y-nya. Kalau yang ke kiri kanan berputar begini, yang berubah dua, tapi Z tetap ini masih tetap di situ. Ya. Kalau misalnya berubahnya adalah naik turun terguncang, nah, yang berguncang ya G-nya aja. Tapi kalau misalnya gempa ya semuanya, ya gitu ya. Oke, mungkin itu menjadi ide untuk menggunakan alat ini sebagai apa. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi di modul berikutnya. Saya selesaikan dulu.